Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Ramadan. Saya adalah mahasiswa Universitas Bunda Mulia dari kelas 1 PMN 52 dengan jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Customer Relationship Management pada PT Kino Indonesia Tbk, yang merupakan salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Selamat menyaksikan. Pada pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Customer Relationship Management atau CRM menjadi istilah yang pada beberapa tahun terakhir semakin populer. Ditambah dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin merambah berbagai aplikasi bisnis. CRM menjadi salah satu proses bisnis yang menarik untuk diperbincangkan. Kegiatan marketing mengelola seluruh aspek dari daur hidup pelanggan. CRM merupakan strategi komprehensif dari perusahaan agar setiap proses dari daur ulang hidup pelanggan itu dapat dimanfaatkan dengan optimal. CRM merupakan suatu jenis manajemen yang secara khusus membahas teori mengenai penanganan hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para pelanggannya. Tujuan utama dari CRM adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan atau behavior pelanggan. Fungsi CRM terbagi-bagi untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan seperti penjualan atau sales, marketing, customer service, training, HRD, dan lain-lain. Jelas bahwa ciri sebuah CRM adalah mengintegrasikan bagian-bagian yang memiliki mata rantai dengan konsumen. Persaingan bisnis saat ini tidak hanya mengandalkan produk semata, didorong dengan semakin ketatnya kompetisi, juga dikarenakan kemajuan informasi teknologi itu sendiri. Kebutuhan akan sistem CRM akan semakin terasa hari demi hari. Secara operasional, CRM mendukung proses bisnis front office seperti penjualan, marketing, ataupun servis. Perhatikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berinteraksi dan sangat berhubungan erat dengan konsumen. Seluruh kegiatan tersebut tersimpan secara horizontal pada database membentuk suatu knowledge database, dan staf pengguna CRM akan berusaha mendapatkan, meningkatkan, dan mempertahankan konsumen. CRM ternyata tidak semata-mata memanjakan konsumen, banyak hal positif yang dapat terbantu dengan adanya CRM. Antara lain, dapat dilakukan analisis mengenai konsumen berdasarkan kriteria tertentu. Informasi konsumen dapat disimpan pada sebuah historical data sehingga dapat mempermudah proses selanjutnya dan dapat menampilkan warning atau reminder. Dengan adanya sistem CRM, maka diharapkan agar para pelaku bisnis dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah atau cara-cara melayani konsumen, agar konsumen merasa puas sehingga keuntungan yang diperoleh semakin meningkat. Karena apabila konsumen merasa puas dengan pelayanan kita, maka dengan otomatis konsumen tersebut akan membeli lagi atau bahkan menjadi pelanggan tetap bagi bisnis kita. Pada rumusan masalah terdiri dari pengertian tentang CRM, keuntungan penggunaan CRM, fase dalam CRM, fokus bisnis dalam CRM, penerapan CRM pada perusahaan Kino Indonesia Tbk, dan hambatan yang terjadi dalam perusahaan. Tujuan dan manfaatnya antara lain untuk mengetahui bagaimana kegunaan CRM pada zaman global saat ini, untuk mengetahui bagaimana penerapan CRM pada perusahaan Kino Indonesia Tbk, mengetahui pentingnya peranan CRM bagi perusahaan Kino Indonesia dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan, dan dapat mengetahui keluhan pelanggan serta kebutuhan dari setiap pelanggan. Selanjutnya, pada landasan teori terdapat pengertian. Menurut Coulter dan Keller 2008-148, CRM adalah proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan, perorangan, dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek dan produk dari pengalaman aktual ke komunikasi pribadi atau massal, hingga observasi biasa. CRM memungkinkan perusahaan menyediakan layanan pelanggan real-time yang sempurna melalui penggunaan informasi akun perorangan yang efektif. Berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang setiap pelanggan yang dinilai,
perusahaan dapat menyesuaikan penawaran pasar, layanan, program, pesan, dan media. CRM penting karena pendorong utama profitabilitas perusahaan adalah nilai kolektif basis pelanggan perusahaan. Selanjutnya, menurut Hamidin 2008 A31, CRM merupakan sebuah filosofi bisnis yang menggambarkan suatu strategi penempatan klien sebagai pusat proses, aktivitas, dan budaya. Konsep ini telah dikenal dan banyak diterapkan untuk meningkatkan pelayanan di perusahaan. CRM adalah usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan agar tidak lari ke pesaing dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik itu lewat telepon, email, masukan di situs, atau hasil pembicaraan dengan staff sales dan marketing, atau dapat dikatakan sebuah strategi bisnis menyeluruh dari suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk mengelola hubungan baik dengan pelanggannya. Selanjutnya, menurut Yahya 2008-82, CRM adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dalam suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan. Dengan demikian, melalui CRM, perusahaan dapat melakukan pendekatan sehingga dapat menarik sejumlah informasi mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sementara itu, menurut Iriani 2011-266, tujuan utama strategi adalah menciptakan nasabah yang loyal. Melalui usaha membangun hubungan yang dekat atau intim dengan nasabah. Jadi, proses terbentuknya keloyalitasan tersebut adalah melalui kondisi psikologis nasabah atau pelanggan yang merasa dekat dengan bank. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa CRM adalah suatu konsep manajemen secara menyeluruh yang berpusat pada pelanggan sebagai faktor utama untuk meningkatkan keunggulan bersaing dan bertujuan memperoleh tingkat kepuasan pelanggan secara maksimum, yang akan membawa keuntungan bagi perusahaan dengan biaya yang relatif lebih rendah. Selanjutnya adalah keuntungan. Keuntungan dari penggunaan CRM adalah servis yang lebih cepat, mengurangi harga, memperbesar keuntungan, mempunyai rasa memiliki, meningkatkan koordinasi tim, tingkat kepuasan pelanggan menjadi lebih tinggi, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Wijaya 2000. Pada fase CRM sendiri ada 3 fase siklus pelanggan, yaitu adalah akuisisi pelanggan, peningkatan pelayanan kepada pelanggan, dan mempertahankan pelanggan. Masing-masing dari fase ini mempunyai pengaruh terhadap hubungan dengan pelanggan, dengan tujuan untuk membuat hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Yang pertama yaitu tahap acquire, tahapan untuk mendapatkan pelanggan baru dengan memberikan kemudahan pengaksesan informasi, inovasi baru, dan pelayanan yang unik dan menarik. Yang kedua ada tahap enhance, meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggannya, atau customer service. Penerapan cross-selling atau upselling pada tahap kedua dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan atau reduce cost. Yang ketiga ada tahap retain. Tahap ini merupakan usaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan mendengarkan keinginan pelanggan dan berusaha memenuhi keinginan pelanggan. Fokus bisnis dalam CRM sendiri adalah mengelola berbagai hubungan pelanggan melibatkan 2 tujuan yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu memberi organisasi dan semua karyawannya yang berhadapan dengan pelanggan satu pelanggan lengkap tentang setiap pelanggan setiap hal dan dilintas semua saluran. Dan yang kedua, memberi pelanggan satu pandangan lengkap tentang perusahaan dan saluran-salurannya yang luas. CRM menggunakan teknologi informasi untuk membuat sistem lintas fungsi perusahaan yang mengintegrasikan dan mengatomisasi banyak proses layanan pada pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan yang berinteraksi dengan pelanggan perusahaan. Sistem CRM juga menciptakan kerangka kerja TI software serta database yang dijalankan melalui web yang mengintegrasikan proses-proses ini dengan operasi bisnis perusahaan lainnya dan mendukung kerjasama antara perusahaan dengan para pelanggan serta mitranya. O'Brien 2005.
Selanjutnya adalah pembahasan. Aktivitas utama dari konsep CRM pada dasarnya bertujuan agar perusahaan Kino Indonesia dapat mengenali pelanggan secara lebih detail dan melayani mereka sesuai kebutuhannya. Secara umum, beberapa aktivitas utama dari konsep CRM adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun database pelanggan yang kuat. Database pelanggan yang kuat merupakan kunci utama pelaksanaan CRM. Ada banyak alasan mengapa perusahaan perlu membangun database pelanggan yang kuat. Pertama, database pelanggan adalah salah satu aset utama perusahaan yang juga dapat dihitung performanya, sebagaimana performa finansial yang lain. Kedua, database pelanggan dapat dijadikan ukuran tentang nilai perusahaan sekarang dan kemungkinan performanya di masa mendatang. Untuk perusahaan yang menangani pelanggan korporat, mungkin akan lebih mudah karena jumlah pelanggannya terbatas. Tetapi, bagi perusahaan yang menangani pelanggan retail, tentu saja dibutuhkan sistem dan prosedur pengumpulan database yang lebih kompleks. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan database pelanggan. Misalnya, melalui pengambilan kartu garansi yang datanya harus diisi dengan lengkap oleh pelanggan, melalui form aplikasi untuk pengajuan kredit ataupun permintaan suatu layanan, dan yang paling populer tentu saja dengan menerbitkan kartu keanggotaan. Beberapa perusahaan retail besar di Indonesia menerbitkan kartu keanggotaan untuk kepentingan pemasaran mereka, seperti Matahari menerbitkan Matahari Club Card, Makro menerbitkan kartu anggota Makro, Carrefour menerbitkan kartu belanja yang sekaligus berfungsi sebagai kartu kredit, dan bekerja sama dengan GE Finance. Contoh lainnya adalah Telkomsel yang mengeluarkan layanan Simpati Zone untuk pelanggan prabayarnya. Ini dilakukan karena yang terdaftar di Telkomsel tentu saja adalah pelanggan pasca bayar. Sementara pelanggan prabayar tidak terdapat profilnya. Salah satu faktor penting adalah pelanggan memberikan data-datanya kepada perusahaan dengan memberikan penawaran benefit untuk pelanggan. Kebanyakan retail memberikan reward point dan juga diskon jika mereka menjadi anggota. Contohnya Telkomsel memberikan keuntungan kepada pelanggan Simpati jika kartu mereka hilang dan pelanggan masih dapat memakai nomor yang sama dengan hanya membayar 50% dari harga perdana. Yang kedua yaitu membuat profil dari setiap pelanggan. Langkah selanjutnya adalah membuat profil dari masing-masing pelanggan. Ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari proses segmentasi konsumen yang sudah dilakukan perusahaan. Profil pelanggan menyangkut segala aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan mengenai penggunaan produk ataupun layanan perusahaan. Profil pelanggan akan memberikan gambaran tentang kebutuhan, keinginan, dan juga concern mereka tentang produk atau layanan perusahaan. Ada dua hal yang dapat menjadi parameter perusahaan dalam menentukan profiling pelanggan, yaitu usage dan uses. Usage mengangkut seberapa banyak mereka menggunakan produk atau layanan perusahaan, kapan menggunakannya, dan produk atau layanan apa saja yang digunakan. Sedangkan uses menyangkut bagaimana pelanggan memakai produk atau jasa perusahaan. Digabungkan dengan data-data demografis, psikografis, dan berbagai data pendukung lain, profiling semacam ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Profil inilah yang kemudian dapat dipakai oleh perusahaan untuk menentukan aktivitas marketing seperti apa yang cocok diaplikasikan kepada pelanggan. Yang ketiga, analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Dalam analisis profitabilitas, ada dua hal yang dinilai dari masing-masing pelanggan. Pertama adalah penerimaan atau revenue yang dihasilkan dari masing-masing pelanggan, dan kedua adalah biaya atau cost yang harus dikeluarkan untuk melayani masing-masing pelanggan. Aspek revenue dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama dari penggunaan produk atau layanan perusahaan yang mereka konsumsi sekarang. Yang kedua, menghitung seberapa banyak kemungkinan penggunaan produk atau layanan tersebut pada tahun-tahun mendatang. Yang ketiga, kemungkinan penggunaan produk atau layanan lain yang disediakan oleh perusahaan. Sedangkan dari aspek biaya yang perlu dihitung adalah mulai dari biaya akuisisi, acquisition cost, hingga biaya untuk mempertahankan mereka atau retention cost. Satu lagi biaya yang perlu diperhitungkan adalah opportunity cost, biaya dari kesempatan yang hilang karena melayani pelanggan tersebut. Dengan menghitung dan membandingkan antara aspek penerimaan dan biaya yang harus dikeluarkan, perusahaan dapat mulai memilih pelanggan mana yang memberikan keuntungan yang lebih banyak dan mana yang tidak terlalu memberikan keuntungan yang besar.
Pemilihan ini menjadi alat yang penting agar perusahaan dapat memberikan layanan yang sesuai dengan tingkat profitabilitas dari setiap pelanggan. Yang keempat yaitu interaksi dengan pelanggan yang lebih targeted dan customized. Dengan profil yang lebih jelas, perusahaan akan lebih mudah untuk melihat kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan. Informasi ini tentu saja akan memudahkan perusahaan untuk memberikan penawaran tentang produk dan layanan yang disesuaikan kebutuhan mereka. Dengan tingkat kebutuhan yang dipetakan, perusahaan juga dapat memberikan komunikasi pemasaran terpadu yang lebih personal dan customized. Pelanggan akan merasa lebih diperlukan secara individual dan tentu saja akan memberikan pengalaman yang lebih menarik dan mendukung proses kepuasan pelanggan. Dan tentu saja untuk jangka panjang adalah bagaimana hal tersebut dapat menciptakan loyalitas pelanggan untuk terus memakai produk atau layanan perusahaan. Selain aktivitas komunikasi yang lebih targeted, perusahaan juga dapat memberikan penawaran produk ataupun layanan yang secara khusus didesain berbeda untuk setiap pelanggan. Dengan demikian, karena perusahaan sudah dapat mengenali kebutuhan pelanggan, tentunya akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan respon atau transaksi. Berhubungan dengan hal di atas, perusahaan dapat mendesain program loyalitas atau loyalty program yang sesuai dengan pelanggannya. Program loyalitas ini akan sangat membantu perusahaan di dalam mempertahankan pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan menjaga agar pelanggan tidak tergiur oleh berbagai tawaran yang diberikan oleh kompetitor lain. Program Customer Retention inilah yang menjadi salah satu utama dari aktivitas Customer Relationship Management atau CRM ini. Paradigma dan cara berpikir perusahaan tidak lagi didominasi oleh bagaimana mendapatkan pelanggan baru, tetapi lebih ke bagaimana mempertahankan pelanggan lama. Karena menurut survei, biaya untuk mempertahankan pelanggan lama jauh lebih murah daripada biaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Apalagi pelanggan lama memiliki potensi yang besar, bukan hanya dalam penggunaan produk atau layanan perusahaan yang mereka pakai sekarang, tetapi juga produk dan layanan perusahaan yang lain. Asal pelanggan puas, perusahaan punya potensi untuk melakukan penjualan produk atau layanan yang berbeda melalui cross-selling ataupun top-selling. Peran software aplikasi CRM. Software atau aplikasi CRM ini sudah banyak beredar di pasaran, kebanyakan dibuat oleh perusahaan Amerika dan Eropa yang lebih dulu mengimplementasikan aplikasi CRM pada perusahaan mereka. Aplikasi CRM ini berguna bagi perusahaan dalam banyak hal. Yang pertama adalah proses otomatisasi dari seluruh data yang ingin dipakai perusahaan dalam membangun database pelanggan. Dapat dibayangkan betapa sulitnya mengumpulkan data-data pelanggan. Mencatat beberapa kali mereka menghubungi perusahaan dalam satu bulan, berapa kali menggunakan produk atau layanan perusahaan, dan berbagai data lain jika dilakukan secara manual. Yang kedua, aplikasi CRM memberikan laporan-laporan dari data yang dikumpulkan sehingga dapat menjadi informasi yang berguna bagi manajemen untuk proses pengambilan keputusan. Aplikasi CRM akan menjadikan Decision Support System atau DSS, di mana pihak manajemen tidak lagi direpotkan lagi pada urusan teknis dalam membuat laporan dan menyusun informasi yang dibutuhkan. Namun demikian, inisiatif CRM pada perusahaan tidaklah semata hanya terhenti pada implementasi aplikasi CRM. Aplikasi CRM hanyalah sekedar teknologi yang menjadi alat atau tool bagi perusahaan. Untuk menjamin implementasi CRM yang sukses, banyak faktor yang harus dibenahi terlebih dahulu oleh perusahaan. Ada 4 keutamaan dalam strategi CRM, yaitu teknologi, people, process, dan knowledge and insight. Selanjutnya adalah penerapan strategi CRM. Tujuan dari strategi CRM adalah untuk membentuk interaksi antara perusahaan dan pelanggannya dengan cara memaksimalkan nilai hidup pelanggan untuk perusahaan. Hal ini juga mencerminkan filosofi bahwa tidak semua pelanggan diciptakan sama. Strategi CRM membutuhkan 4 komponen. Yang pertama, Customer Management Orientation. Customer Management Orientation mencakup sekumpulan nilai-nilai perusahaan serta strategi dan aksinya dalam mengimplementasikan Customer Management Principle. Yang kedua yaitu Integration and Alignment of Organizational Processes. Integration and alignment of organization processes dikelola dengan memahami nilai yang akan diberikan pada pelanggan yang sudah ditargetkan sesuai dengan prosesnya. Komponen ini dapat digunakan untuk menjelaskan dan merancang proses organisasinya. Yang ketiga, Information Capture and Alignment of Technology.
dikarakteristikan oleh kemampuan dalam transfer data menjadi dalam bentuk informasi. Yang keempat yaitu CRM Strategy Implementation. Pengimplementasian CRM pada dalam proses dan aktivasi dibutuhkan untuk menyukseskan strategi CRM. Tahapan pokok CRM terdiri dari yang pertama, analisis portofolio pelanggan, akan menghasilkan pengelompokan pelanggan mana yang menguntungkan sehingga perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih, dan pelanggan mana yang kurang atau tidak menguntungkan. Untuk analisis portofolio ini diperlukan data atau informasi tentang pelanggan. Yang kedua yaitu customer intimacy. Untuk memelihara kedekatan dengan pelanggan, perusahaan harus mempunyai data warehousing yang baik sehingga melalui analisis data perusahaan dapat lebih mengenal pelanggan dengan lebih baik pula. Yang ketiga yaitu dukungan dari jejaring seperti suppliers, owner, partner, employees sangatlah diperlukan agar perusahaan mampu memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Yang keempat yaitu dengan mengenal pelanggan secara lebih baik dan mengetahui kemampuan dirinya termasuk dukungan jejaring. Perusahaan dapat mengembangkan dan memberikan customer value yang lebih melalui pengembangan beberapa benefit bagi pelanggan. Yang kelima, dengan memanajemen hidup pelanggan secara lebih baik diharapkan customer life dapat diperpanjang dan biaya transaksi akan berkurang, sehingga perusahaan boleh berharap akan mendapatkan keuntungan yang besar. 5 tahapan pokok CRM di atas dapat berjalan dengan optimal bila mendapatkan dukungan yang memadai dari lingkungannya seperti kepemimpinan, kultur, teknologi informasi, dan data manusia. Implementasi CRM dalam perusahaan Kino Indonesia Tbk. PT Kino Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1999 hanya dengan satu pabrik dan 58 karyawan. Di tahun 2014 telah menjadi suatu perusahaan besar dengan 4 pabrik dengan 3.234 karyawan. PT Kino Indonesia Tbk memproduksi lebih dari 400 jenis produk kecantikan seperti perawatan wajah, perawatan rambut, wewangian, pembersih daerah kewanitaan, perawatan pria, kosmetik, diikuti dengan produk perawatan rumah tangga seperti pembersih, pelembut, penyegar rumah, juga perawatan bayi seperti pembersih peralatan bayi, deterjen pakaian, tisu basah khusus bayi, dan minuman kemasan seperti minuman berenergi, minuman penyegar, minuman kesehatan, dan minuman herbal. Visi dari Kino adalah menjadi perusahaan Indonesia yang ternama dan terdepan yang berlandaskan ide dan inovasi. Kino Indonesia harus terus bergerak untuk menjadi perusahaan yang mendunia tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal dengan misi untuk memperluas pasar melalui pengembangan produk yang didorong oleh semangat untuk berinovasi. Dengan semangat inovasi yang menjadi nilai utama dari perusahaan, Kino Indonesia berkomitmen memberikan produk-produk berkualitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen Indonesia. Kino Indonesia berawal dari sebuah perusahaan distribusi bernama PT Duta Lestari Sentra Tama di tahun 1991. Saat ini PT Duta Lestari Sentra Tama telah berkembang secara signifikan dengan 240 titik distribusi yang menangani distribusi di seluruh Indonesia. Mengembangkan diri ke dalam industri manufaktur, PT Kino Indonesia Tbk yang berawal dengan nama PT Kino Sentra Industrindo didirikan sebagai sebuah perusahaan produksi makanan ringan pada tahun 1997 dengan pabrik yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. PT Kino Sentra Industrindo terus aktif menciptakan berbagai macam produk makanan ringan seperti permen, snack, dan coklat. Langkah besar lainnya dilakukan pada tahun 1999, yaitu dengan perubahan nama menjadi PT Kinocare Era Kosmetindo, produsen dengan aneka produk perawatan tubuh untuk semua gender dan usia. Mulai didirikan pada tahun 2003, PT Kinocare Era Kosmetindo melebarkan bisnisnya ke produk perawatan rumah di bawah naungan merek Slick. Kemudian Kino juga melangkah lebih lanjut ke dalam industri minuman dengan memproduksi minuman berenergi Penter. Mengembangkan bisnis hingga merambah kawasan Asia, di tahun 2004, Kino Indonesia membuka kantor cabang pertamanya di Malaysia dengan Kinocare MSDN BHD dan Filipina dengan Kino Customer Philippines. Kino juga menjalin kerjasama distribusi dengan beberapa jaringan distributor besar di Singapura, Brunei, Vietnam, Myanmar, Jepang, Australia, Timur Tengah, dan Afrika.
Di tahun 2012, Kino Consumer Vietnam berdiri yang menambah jaringan distribusi di Asia Tenggara. Kemudian di tahun 2014, Kino membuka kantor cabang berikutnya di Singapura dengan Kino International Pte Ltd. Perkembangan Kino Indonesia. Kino Indonesia juga telah memiliki hubungan kerjasama dengan Morinaga dan Company Limited dari Jepang untuk memperluas bisnis di Indonesia. PT Morinaga Kino Indonesia yang secara resmi terbentuk di tahun 2013. Setelah lebih dari 2 dekade, produk-produk Kino Indonesia kini tersedia di distributor besar, hypermarket, supermarket, minimarket, ribuan toko kosmetik, serta jutaan pasar tradisional yang ada di seluruh kepulauan Indonesia. Kualitas produk Kino telah memenuhi standar kualifikasi internasional, terbukti dengan meningkatnya permintaan pasar dari seluruh dunia. Berikut mari kita saksikan video yang merupakan profil dari PT Kino Indonesia Tbk. Life is the most precious gift. Life teaches us the true meaning of giving, receiving, and sharing, encouraging us to keep on growing, creating new things, to make everything better. In our world, innovation is in our lifeblood, our spirit, and our motivation. Through innovation, living a better life can become reality. And that is our ultimate goal. We make your hair smooth and shinier. Keep your skin glowing. And make you feel exquisitely beautiful. We keep your baby healthy. We will keep your children happy and making smile upon their face, protecting them from weather changing. Kino strives to make your life more meaningful, to make you healthier, to energize you, even helping you to prepare your new happy life. Kino Indonesia will always grow with you. We make quality innovations and deliver it all over the country. We built it all with love, with the unshakable commitment that everyone deserves the best. Kino, innovate today, creating tomorrow. Selanjutnya adalah kesimpulan. CRM merupakan salah satu alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk memperoleh profit melalui manajemen hubungannya dengan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan tersebut meliputi memperoleh pelanggan baru, meningkatkan pelayanan, dan mempertahankan pelanggan lama. Dalam penerapan serta pengembangan CRM tersebut, diperlukan proses yang memungkinkan perusahaan untuk menganalisa pelanggannya, sehingga perusahaan dapat mengenali dan memahami pelanggannya secara lebih personal agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Intinya, kunci utama yang mendukung keberhasilan CRM adalah perubahan, baik perubahan dari segi sistem kerjanya, teknologi informasi, budaya kerja, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusianya, merupakan hal yang sangat penting. Perusahaan mengharapkan para karyawannya dapat lebih berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah
Pelaksanaan CRM di perusahaan Kino Indonesia Tbk telah dapat meningkatkan pelayanan bagi para pelanggan, sehingga pelanggan merasa puas serta loyal terhadap perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan teknologi sumber daya manusia, proses pelaksanaan, serta pengetahuan mereka yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Lalu, dengan adanya CRM, perusahaan membangun hubungan yang lebih mendalam kepada para pelanggannya. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang saya ambil dari beberapa website, jurnal, dan makalah dalam pembuatan PPT ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan ataupun hal yang kurang berkenan dalam presentasi ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyaksikan presentasi saya.